warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabatku semuanya, para alim, para ulama yang kami muliakan, para guru, teman-teman santri di manapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, terlimpahkan segala rahmat, segala hidayahnya. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam menimba ilmu, mudah-mudahan ilmunya berkah, manfaat fid dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita studi Al-Quran dan Hadis. Dalam beberapa hari saya tidak aktif karena sedang flu. Dan kita tahu di banyak tempat, di beberapa tempat saudara-saudara kita mungkin dilanda banjir. Ya, saya turut berduka cita. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya, teman-teman kami semuanya, baik sesama pemilik YouTube atau konten kreator maupun teman-teman yang lain dari berbagai macam profesi, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani segala ujian dari Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang wafat dalam musibah beberapa tempat yaitu banjir, mudah-mudahan husnul khatimah, diterima iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya dan tentunya segala kebaikannya akan dibalas dengan Allah balasan surga, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang dilanda banjir, kemudian banyak hartanya yang hilang, kerugian materi yang tak terhingga, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Dan tentunya harapan kami semuanya, doa kita bersama, mudah-mudahan nikmat yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digantikan dengan nikmat yang lebih baik, nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih bermanfaat, nikmat yang bisa mendatangkan kita semakin dekat, semakin semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana aksi dari Bang Haji Rhoma Irama yang mampu untuk membongkar segala kejahatan dan kelicikan dari kelompok Salafi Wahabi. Kita tahu Bang Haji Rhoma Irama ini adalah seorang tokoh yang sangat populer. Beliau yang dikenal sebagai orang ahli atau raja dangdut, yang tentunya lagu-lagunya banyak menginspirasi dari berbagai jenis kaula muda maupun kaula tua, lintas generasi. Ya, yang lagunya memberikan inspirasi banyak hikmah, banyak kalimat untayan hikmah, untayan nasihat yang bisa kita renungkan, kemudian bisa kita amalkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi beliau berdakwah melakukan pesan hikmah melalui lagu, ya, dakwah dengan musik, dakwah dengan lagu. Ya, tentunya di antara kita semuanya mungkin banyak yang para penggemar dari Bang Haji Rhoma Irama dengan lagunya yang sangat populer. Ya, tentunya dakwah beliau yang perlu kita contoh, dakwah dengan santun,
dakwah dengan penuh kelembutan, dakwah tidak melulu hanya dengan ceramah, tausiah, tapi juga dengan banyak media. Di antaranya yang beliau lakukan adalah dengan media lagu atau musik. Ya. Nah, beliau ini, Bang Haji Roma Irama ini membongkar total kejahatan kelompok Salafi Wahabi, dan ini tentunya perlu kita apresiasi, perlu kita dukung. Kita sama warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki satu akidah, memiliki satu pemahaman, satu manhaj, ya, satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menyelamatkan akidah umat, akidah masyarakat dari penyimpangan atau kejahatan dari kelompok Salafi Wahabi. Yang namanya membongkar kebatilan atau kejahatan itu hukumnya adalah wajib, ya. Qulil haq walau kana murran, ya. Sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah yang hak walaupun itu terasa pahit. Walaupun membongkar kejahatan kelompok Salafi Wahabi, kelicikan mereka itu tentu akan mendapat tentangan dari para tokoh-tokoh Wahabi. Ya, dan jelas saja ketika beliau mengungkapkan bagaimana kelompok Salafi Wahabi yang begitu liciknya merebut atau merampas atau merampok masjid, ya, beliau mendapat serangan yang sangat bertubi-tubi, ya, luar biasa. Tapi saya apresiasi dan tentunya saya yakin beliau akan sanggup menghadapi kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang menyerang beliau, ya. Karena kita satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak akan mundur selangkah pun. Satu berbanding atau berlawan 10, 20, bahkan ratusan pun kita tidak akan mundur, ya, karena kita punya hujah, punya ilmu, siap untuk menghadapi kelompok-kelompok yang menyempal dari kelompok mayoritas umat Islam, yaitu Sawadul A'zam. Ya, beliau Bang Haji Roma Irama membongkar kedok atau kejahatan kelompok Salafi Wahabi yang suka merampas masjid. Dan ini tentunya apa yang disampaikan oleh beliau adalah fakta. Ya, bagaimana kelompok Salafi Wahabi mencari kelemahan kita semuanya, mencari kelemahan kita. Mereka datang sebagai orang baru, kemudian di situ dilihat oleh masyarakat kok rajin ke masjid, kemudian fasih bacaannya mungkin, ya. Orang yang tidak tahu bahwasanya dia adalah akidahnya adalah Wahabi, kemudian masjid itu diduduki, kemudian buat kajian, kemudian seluruh amaliyahnya dihapus diganti dengan amaliyah Wahabi. Nah, ini yang cara-cara licik semacam ini, kemudian seolah mengklaim masjid ini milik umat, padahal masjid ini mereka akui menjadi milik yaitu umat Wahabi. Ya, seluruh masyarakat dipaksa untuk melakukan amalan-amalan Wahabi. Ya, padahal di situ yang sudah bersusah payah mendirikan masjid, yang membangun, merenovasi, kemudian mendanai segala sesuatunya adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau kelompok Nahdlatul Ulama. Nah, ini betapa liciknya mereka, ya, memanfaatkan kebodohan kaum awam yang tidak tahu menahu tentang kejahatan atau kesesatan kelompok Salafi Wahabi, ya. Sesatnya dari tauhid mereka, paham mujasimah mereka yang itu tentunya tidak terjangkau oleh pemahamannya oleh masyarakat awam. Dengan begitu saja mereka hanya tertarik dengan bacaannya yang fasih, maka mereka gampang untuk menyerahkan masjid itu atau ditarik atau diduduki atau diisi takmir masjidnya oleh kelompok Salafi Wahabi. Ya, padahal kita tahu orang yang memprotes Rasulullah atau menggertak Rasulullah, katanya Rasulullah tidak adil, yang bernama yaitu Dzulkhuwaisirah. Kemudian pada masa berikutnya, tahap berikutnya, muncullah generasi pembunuh dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama adalah Ibnu Muljam atau Abdurrahman bin Muljam. Itu semuanya adalah orang yang fasih bacaannya Al-Quran. Bahkan dalam sejarah dikatakan mereka adalah Al-Hafidh, orang yang tekun dalam ibadah. Tapi sayangnya bacaan Al-Qur'annya tidak sampai kepada hatinya, qalbunya, tapi hanya sebatas tenggorokan, tidak masuk ke dalam hatinya, hanya sebatas kerongkongan saja. Ya, ini yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Hatilah dengan anak keturunan dari Dzulkhuwaisirah. Dan kita tahu anak keturunan Dzulkhuwaisirah saat ini, atau kita katakan neo Khawarij gaya baru yang menyempal dari umat Islam, adalah kelompok Salafi Wahabi.
Mudah-mudahan kita selamat dari kejahatan mereka. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu betapa liciknya kelompok Salafi Wahabi yang sudah dikupas tuntas oleh Bang Haji Roma Irama. Dan sebelum Bang Haji Roma Irama ini menjelaskan tentang liciknya mereka merampas masjid, sebenarnya banyak media-media juga membahas tentang itu. Bukan hanya merampas masjid NU ya, bahkan masjid Muhammadiyah ini juga banyak diduduki atau diisi atau dirampas oleh kelompok Salafi Wahabi. Apalagi antara Muhammadiyah dengan Wahabi ini ada sedikit-sedikit kemiripan yang mungkin orang awam tidak begitu memahaminya, ya, sehingga penetrasi atau paham-paham Wahabi ini masuk meresap ke dalam organisasi Muhammadiyah. Padahal kita tahu antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah sama-sama organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan yang lahir, tumbuh dan berkembang dan berdedikasi, ya, berkiprah untuk Indonesia, mencintai budaya Indonesia. Ya, berbeda dengan kelompok Salafi Wahabi, dia bukan ormas, dia tidak jelas statusnya, dia hanya mengatakan sebagai pengikut Rasulullah. Ya, berarti dia adalah gharib, aneh, asing, yang tentunya pemahaman yang semacam ini kita perlu berhati-hati yang namanya kelompok asing. Ya, dan tentunya dalam sejarahnya kelompok Wahabi ini adalah khawarij yang menyempal dari mayoritas umat Islam. Ya, dan mereka adalah sejahat-jahat kelompok umat Islam yang mengaku sebagai saudara Muslim, tapi mereka liciknya luar biasa. Nah, ini banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Di antaranya adalah merampas masjid. Ya, banyak beredar berita yang sebenarnya berita sudah lama, tapi mungkin banyak masyarakat yang belum begitu memahami tentang kelicikan Salafi Wahabi. Baru kemudian pada puncaknya video yang dijelaskan oleh Bang Haji Roma Irama ini yang kemudian menohok kelompok Salafi Wahabi, kemudian berita ini gempar, dan tentunya beliau mendapat serangan dari pentolan-pentolan tokoh-tokoh, berpuluh-puluh tokoh dari Wahabi, dan itu hal yang luar biasa bagi seorang Roma Irama yang beliau sendiri bukanlah orang yang 100% ahli agama, tapi mau berjuang membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya para dai muda, ulama-ulama muda Nahdlatul Ulama yang jelas mereka adalah lulusan pondok pesantren yang sudah tidak diragukan ilmunya, kader-kader muda aswaja, ya, yang ahli fikih, ahli basul masail. Tentunya harapan kami semuanya untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membela Nahdlatul Ulama dari kejahilan, kebodohan-kebodohan kelompok Sahafi, kelompok terjemah, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Ya, ini sebagai pelajaran, sebagai sebagai motivasi kita, sebagai spirit kita semuanya. Dari Bang Haji Roma Irama sudah mengawali, beliau rela berkorban, rela dicaci maki, rela dihantam habis-habisan, karena beliau menguak tentang bagaimana kejahatan Salafi Wahabi, betapa ekstrimnya mereka mengharamkan segala hal. Ya, musik haram, totalitas semuanya haram, padahal kita tahu musik ini adalah ikhtilaf. Ya, kita tinggal ambil bagaimana musik itu dilakukan. Ya, tujuannya apa? Kita lihat dari niatnya. Kalau untuk hal yang kebaikan, tentunya musik ini bebas nilai. Ya, kalau untuk kemaksiatan jelas dosa. Tapi kalau untuk berdakwah sebagaimana yang dicontohkan oleh Bang Haji Roma Irama, tentunya itu menjadi sebuah ladang pahala bagi beliau, mengajak manusia, menuntun manusia dari kemaksiatan menuju yang tempat yang baik. Ya, ini sebagai sebuah semangat kita semuanya untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dicontohkan oleh seorang Roma Irama. Tentunya harapan kami semuanya, kader-kader muda, teruslah untuk semangat untuk Bang Haji Roma Irama mendakwahkan kebaikan, menjelaskan Islam rahmatan lil alamin sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tausiah, dakwah, mengajar, bermusik, bersyair, apapun itu, ya, jika dilakukan atas
dasar kebaikan, untuk mencari ridho Allah, semuanya bernilai ibadah. Tentunya akan balas oleh Allah dengan pahala yang berlimpah, mendapatkan pahala yang tentunya tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan, niat dengan yang baik. Ya. Dan perjuangan Abang Haji Rhoma Irama ini, ya, tentunya beliau luar biasa gigihnya dalam membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan hanya untuk di musik, tapi beliau juga menghalangi kelompok Salafi Wahabi yang perusak agama ini ya masuk di kepengurusan masjid. Makanya beliau, Bang Haji Rhoma Irama, mendirikan sebuah organisasi yang namanya Fahmi Tamami. Ya, beliau mendirikan organisasi Fahmi Tamami yang pertama, yaitu Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Ya, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi ya, Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Ini tujuannya beliau adalah menghalau, mencegah radikalisme, ekstremisme, terorisme masuk di lingkungan masjid. Ya, luar biasa beliau, bagaimana niatnya ingin menyelamatkan masjid-masjid seluruh Indonesia dari paham ekstremisme, paham radikalisme yang digaungkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Tentunya kita semuanya, segala organisasi yang ada di Indonesia, organisasi moderat, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Muhammadiyah, entah itu Nahdlatul Wathon, dan apapun organisasinya yang sama-sama ingin menyelamatkan masjid kita semuanya dari kelompok ekstrem Salafi Wahabi, mari kita sama-sama berikan dengan tangan. Baik itu organisasi yang dari Nahdlatul Ulama, ada LTM, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, juga misinya sama, bagaimana menghidupkan amalih-amalih Nahdlatul Ulama dengan di setiap masjid, mencegah radikalisme. Mungkin yang non organisasi, ada Dewan Masjid Indonesia, ya, itu juga sama, bagaimana masjid ini bisa makmur dengan kajian-kajian yang inklusif, membangun, menebarkan perdamaian. Kemudian ada lagi BKP RMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, itu luar biasa bagaimana menghidupkan kegiatan-kegiatan masjid, kegiatan-kegiatan dengan yang bermanfaat, keagamaan, majelis taklim, kemudian TPA seluruh Indonesia, luar biasa. Ya, antar organisasi sebagai perekat persatuan, tetap sama-sama kita bela masjid kita lindungi masjid kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang mencerahkan, kegiatan yang mendamaikan umat, melindungi umat dari paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang digaungkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bang Haji Rhoma Irama, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sebagai kader muda NU. Yang mudah-mudahan kami semuanya, ya, para kader muda NU, terutama sahabat-sahabat kami semuanya yang lulusan dari pondok pesantren yang ilmunya sudah membumi, ilmunya yang sangat luar biasa, ilmunya yang tentunya banyak perlu dimanfaatkan bagaimana kita membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mari kita rekatkan persatuan, kita satukan solidaritas kita, ya, semangat membangun, melindungi masjid kita dari kelompok radikal Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Allah maufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.